Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita merenungkan sebuah tema penting yang ada di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang muslim, kita harus tahu bagaimana cara beragama yang baik. Yang pertama yaitu beragama dengan ilmu. Saudara-saudaraku, Islam bukanlah agama yang hanya mengandalkan perasaan, kebiasaan, atau varian turun-temurun. Beragama yang baik harus dilandasi dengan ilmu. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi faftahu yaftahillahu lakum wa idza qila fuzu yarfahillahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajah wallahu bima ta'lamuna khabir. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Artinya sendiri itu yaitu semakin kita memahami agama dengan benar, semakin kuat pula iman kita. Banyak orang-orang yang semangat dalam beragama tetapi tanpa ilmu, akibatnya mudah terjebak dalam fantasisme buta, merasakan paling benar sendiri, akan mudah menyesali orang lain. Padahal Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi, marilah kita perbaiki cara beragama kita dengan memperdalam ilmu belajar dari Al-Quran, Sunnah, dan para ulama yang amanah. Yang kedua yaitu beragama dengan akhlak. Beragama tidaklah cukup dengan ibadah ritual. Nabi bersabda, sesungguhnya orang muslim yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Seseorang yang rajin sholat tapi masih suka menghina, sombong, atau mudah marah, maka agamanya belum sempurna. Islam mengajarkan bahwa akhlak adalah buah dari iman dan ibadah. Contohnya, sholat bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi juga mencegah. Contohnya, sholat bukan hanya kewajiban, tapi juga mencegah perbuatan keji dan mungkar. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan amarah dan perkataan buruk. Jadi, beragama yang baik adalah beragama dengan bukti pekerti yang luhur, menjadi pribadi yang lembut, rendah hati, dan
dan bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga adalah beragama dengan sikap tengah, wasatiyah. Islam adalah agama yang tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Rasulullah SAW melarang sahabat yang ingin berpuasa terus-menerus tanpa berbuka, atau yang ingin sholat malam sepanjang waktu tanpa tidur. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku berpuasa dan berbuka, aku sholat dan aku juga tidur. Barang siapa tidak suka dengan sunahku, maka ia bukan golonganku." Hadis riwayat Bukhari. Jadi, beragama yang baik itu seimbang antara dunia dan akhirat, antara ibadah dan sosial, antara cinta dan tegasnya prinsip. Yang keempat adalah beragama dengan kasih sayang. Islam adalah agama rahmat. Rasulullah SAW diutus bukan untuk memusuhi, tapi membawa kasih sayang. Beragama yang baik adalah beragama yang menghadirkan kedamaian, bukan kebencian. Kalau dengan beragama seseorang menjadi pemarah, suka menjelekan orang lain, atau merasa paling suci, maka itu tanda adalah orang yang salah dalam pemahaman agamanya. Terima kasih untuk penutupan kultum hari ini. Hadirin yang dimulaikan Allah, beragama yang baik bukan hanya soal banyaknya ibadah atau bagaimana ibadah itu membentuk kepribadian yang berilmu, berakhlak, seimbang, dan penuh kasih. Mari kita amalkan 4 hal ini, yaitu beragama dengan ilmu, dengan akhlak, keseimbangan, dan kasih sayang. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang beragama dengan cara yang benar dan diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.